membuktikan betulkah atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu. 2 orang di SP3, yang lain tidak. Ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas. Saya tidak pernah menjadi termul karena termul itu kan orang bayaran toh. Masa aku dibayar yang edan toh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang dengan penuh kesadaran untuk menjadi ahli dalam kasus pentersangkaan Dr. Fauzia Tias Suma, baik karena dia adalah anak didik Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan juga bersama saya di beberapa organisasi. Tapi lebih daripada itu, saya terdorong dan tergerak atas motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Maka selama 3 jam lebih, 5 jam di sela sholat zuhur, saya memberikan kesaksian dan keahlian kepada penyidik bahwa kasus yang ditersangkakan kepada Dr. Fauzia Tias Suma dan kawan-kawannya yang sering disingkat RRT, walaupun secara khusus saya memberikan keahlian atas Dr. Fauzia. Saya nyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Fauzia Tias Suma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, dan juga merupakan komitmen moral serta tanggung jawab moral seorang akademisi, intelektual maupun cendekiawan untuk melakukan koreksi sosial, kontrol sosial, pengawasan sosial politik, apalagi mengenai seseorang yang menempati kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Maka tanggung jawab moral ini sangat tepat untuk ditunjukkan. Oleh karena itu, apa yang dia dan mereka lakukan dengan mengajukan gugatan itu siogianya diproses secara hukum terlebih dahulu. Kalau seandainya tuduhan mereka benar, maka mereka tidak tepat untuk ditersangkakan sebagaimana disebut dalam pasal dalam tajuk kasus ini adalah pencemaran nama baik, manipulasi data dokumen, fitnah dan penghasutan publik. Itu sungguh di luar logika hukum, etika dan moral yang saya pahami, terutama berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Maka oleh karena itu, menjadikan Dr. Fauzia Tias Suma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Adalah bentuk kriminalisasi yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama. Seyogianya kasus ini dari awal diselesaikan secara berkeadilan, imparsial,
transparan, membuktikan betulkah atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu. Itu saja. Itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Maka keahlian saya menyatakan dari sudut politik, etika dan moral, penersangkaan terhadap Dr. Fauzia Tiassouma dan kawan-kawannya itu adalah batal demi nilai-nilai etika, kebenaran dan keadilan. Itulah yang saya sampaikan tadi, dan saya dengan penuh keikhlasan, kesukarelaan dan kesadaran menjadi ahli dalam bidang ini, dan saya bertanggungjawabkan tidak hanya secara akademik, tapi juga saya bertanggungjawabkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 12 Februari 2026 kami Bala RRT ya, Barisan Pembela Roy, Rizwan dan Tifa menghadirkan 3 orang ahli, tidak hanya sekedar ahli tapi begawan. Pertama adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua adalah Profesor Dr. Din Samsudin. Selain sebagai pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, beliau juga adalah pernah menjadi Ketua Umum PP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan terakhir adalah Kang Sobari atau Dr. Muhammad Sobari, puluhan tahun menjadi peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sekarang bernama BRIN. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mereka itu memperkuat posisi RRT sebagai pihak yang kami katakan sejak awal dikriminalisasi dalam kasus ini. Saya dan teman-teman mengatakan kasus ini tidak layak untuk diproses karena masuk dalam wilayah akademik, kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, apalagi dilakukan secara ilmiah akademis melalui sebuah penelitian yang kemudian berbentuk buku, salah satunya adalah Jokowi's White Paper. Mudah-mudahan kasus ini tidak berlanjut, mereka bisa dilepaskan dari segala penersangkaan, tetapi tanggung jawab moral kita untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu, itu tetap harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab negeri ini. Jadi kami menantang kalau misalnya diyakini 15 Desember 2026 itu adalah dokumen yang asli, mari dibuka ke publik, sama-sama kita lihat, sama-sama kita uji, terutama oleh mereka yang memiliki ilmunya. Apakah itu ilmu digital forensik, ilmu telematika, atau ilmu matematika sebagaimana yang pernah diterapkan atau dipraktekkan Dr. Tifa. Yang jelas adalah kalau dia metode ilmiah, pembuktiannya openness, terbuka, maka kita akan bisa menemukan kebenaran. Tetapi makin dia tertutup, makin dia ditutup-tutupi, terlihat bahwa ketidakbenaran sedang bekerja di Republik ini. Mudah-mudahan kebenaran dan keadilan yang akan menang nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Pak, tadi materi pada saat pertanyaan kepada saksi ahli ringan kan seperti apa Pak di dalam? Sebenarnya kalau ahli mereka yang memiliki intention duluan ya. Seperti misalnya Prof. Din Samsudin mengatakan seharusnya dibuktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Lalu kemudian mengatakan penersangkaan mereka adalah kriminalisasi. Jadi Pak Jokowi itu melanggar etika politik, ya, melanggar pokoknya melanggar etika. Ya. Nah, karena itu ya sudah buktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Itu dari Prof. Din Samsudin. Dari Komjen Ugroseno, dia mengatakan bahwa ini seharusnya dari awal tidak ditindaklanjuti berdasarkan kemampuan atau keahlian hukum acara yang dia miliki. Tidak lazim namanya ada pelaporan terhadap pencemaran nama baik dan banyak orang, ya kan? Biasanya kan yang melakukan siapa, lalu kemudian yang lain menyertai dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah dia mengatakan bahwa ada laporan polisi yang sudah dicabut dalam kasus SP3 Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Harusnya dia bilang kalau itu dicabut maka secara keseluruhan harus berhenti kasusnya karena itu dalam LP yang sama, dalam nomor LP yang sama. Tidak boleh karena Egy dan Damai Hari Lubis tidak meninggal dunia. Kalau dia dicabut, semuanya harus dicabut. Itu yang dari Ugroseno. Kalau dari Sobari, tadi baru saja dia sampaikan, dia memakai pendekatan kebudayaan, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh RRT menyampaikan risalah kebenaran.
risalah kebenaran di mana tidak banyak orang intelektual yang berani melakukan ini. Dia sedang melakukan the role of intellectual, yaitu peran intelektual untuk menyampaikan kebenaran yang intelektual lain barangkali diam, silent. Tapi RRT menyampaikannya dan kemudian tentu mendapatkan konsekuensi dengan dikriminalisasi. Tetapi sekali lagi, mudah-mudahan kasus ini mencapai kebenarannya, dan kebenaran itu kami yakini adalah dengan menghentikan kasus ini dan tetap melanjutkan menjawab pertanyaan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tidak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah KUHP lama ya. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama. Kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama, ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Yang ketiga, tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu dalam beberapa pasal tidak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 buku ke-1 KUHP. Ya. Jadi kalau ada tidak pidana khusus dan ada tidak pidana umum, yang digunakan adalah tidak pidana khusus. Ya. Sebagai contoh, misalnya tidak pidana korupsi. Seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu yang diterapkan seperti itu. Hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis ya, itu secara tersurat dan tersirat ya, karena mereka melaporkan ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas. Ya. Saya tidak mengkritisi ke arah apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Tapi harus jelas RJ dalam rangka apa. Ya. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan. Ya. Dengan nomor yang sama itu. Ya, dengan nomor SP3 yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ya. Okay. Dalam peraturan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana itu harus secara eksplisit disebutkan. Tadi saya katakan, contoh dalam kasus penganiayaan saja, itu ada berapa pasal? 8 pasal, mulai dari penganiayaan ringan dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita,
itu kurang lebih ada 16 pasal. Ya. Dari 284, pasal 284 sampai pasal 299. Ya. Jadi jangan main-main dengan KUHP, tidak boleh membuat analogi. Ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Gunakan hukum acara pidana yang baru. Ya, seperti itu. Maka RJ itu harus dilengkapi dengan ketentuan beracaranya dilengkapi. Ya, tidak bisa menyatakan saya telah datang dan saya tidak maaf, kemudian setelah ketemu jadi RJ. Itu bukan RJ sebetulnya. Ya. Baru pertemuan saja, baru tingkat awal. Ya. Makanya mudah-mudahan saya pernah katakan bahwa tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sebetulnya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas ya, KUHP. Pak, berarti itu bisa dibilang alasan Bapak juga menyetujui untuk menjadi ahli di dalam kasus ini? Iya, kita kan harus memberikan koreksi terus kepada penegakan hukum selama kita masih bisa memberikan. Yang kita harapkan kan tahun emas juga penegakan hukum, kedaulatan hukum juga harus ditegakkan selain kedaulatan yang lain ya. Sebagai ahli information system, jadi ahli sistem informasi itu mereka mempunyai cara kerjanya adalah memahami proses di dalam suatu organisasi untuk mendesain suatu sistem informasi bagi suatu organisasi. Nah, dengan alur tersebut kami terbiasa memahami alur proses suatu organisasi manapun, apalagi yang sistem akademik ya, karena saya sendiri juga adalah dosen. Dengan demikian, pada saat fenomena bahwa ijazah tersebut yang diklaim aslinya tidak pernah keluar, saya bersama teman-teman juga memutuskan permohonan informasi publik ya. Itu mulai permohonan kami itu ke badan publik itu ada 31 Juli dan masuk sekitar pada sekitar Desember kalau nggak salah ya. Nah, di sana kalau Pak Bonatua berbedanya dengan saya, kami itu adalah Pak Bonatua ada keahli. Kalau saya dengan pemahaman bahwa suatu informasi termasuk ijazah itu adalah dihasilkan dari suatu proses akademik. Berarti kalau kita tidak bisa mendapatkan ya dokumen asli dari pemiliknya, maka kita bisa meminta, kebetulan UGM adalah badan publik dan ijazah tersebut sudah digunakan sebagai untuk mendapatkan jabatan publik. Oleh sebab itu, kami meminta semua dokumen pendukung untuk terbitnya ijazah, karena tidak mungkin ya suatu ijazah itu terbit ujuk-ujuk tanpa dokumen-dokumen pendukung yang lengkap. Dan dalam sistem informasi suatu informasi ini itu pasti terkelola, ya. Tidak ada KHS tanpa ada KRS. Tidak ada ada catatan nilai KKM tapi nggak ada laporan KKM misalnya ya. Kemudian tidak ada skripsi tanpa ada bukti bahwa itu ada penugasan untuk pembimbing, tidak ada bukti sidang, itu tidak mungkin ya. Jadi itu ke alur setiap proses dokumen sampai dia menghasilkan ijazah itu pasti ada dan harus konsisten, tidak ada yang meloncat. Dan itulah dasar kami meminta ke UGM ini yang saya sebut sebagai bahwa jalan untuk memastikan suatu keabsahan suatu ijazah bisa juga lewat proses verifikasi, dan itu adalah juga bidang ilmunya engineer ya. Dan apakah hanya boleh peneliti atau orang umum bisa menilai? Meminta hal ini bisa, malah tidak harus peneliti, karena ini sudah dokumen publik. Jadi setiap warga negara haknya dilindungi oleh undang-undang untuk meminta suatu dokumen yang sudah menjadi persyaratan tersebut dan berhak untuk diteliti
ahli. Karena apa? Ada kontroversi yang tertinggal yang tidak tuntas. Nah, itu dasarnya. Terima kasih. Saya menjawab atau menjelaskan? Oke, kalau menjelaskan begini dulu, Bung. Kita jangan, ini Bung Refli ini kan kawan dekat jadi banyak berguru. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak apa namanya, bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu. Ya biasa saja kita tertipu itu nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia, bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Masa aku dibayar yang edan? Enggak pernah. Para ilmuwan itu semuanya tidak ada yang mendapat uang rokok. Rokok saja nggak dapat. Nah, sekarang itu deklarasi tingkat awal. Yang kedua, saya hadir di sini sebagai orang yang akan menjelaskan dunia keilmuan dalam bidang kebudayaan. Nah, yang dijelaskan itu metodologi penelitian. Itu akan saya gambarkan mulai dari datangnya inspirasi meneliti, sampai merumuskan proposal, sampai merumuskan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ada dengan wawancara, ada dengan studi dokumen atau archive research, ada yang studi media. Studi media itu ada penting, itu bukan media berita pada umumnya, tapi itu kalau media menuliskan investigatif journalism atau investigatif report. Kalau report semacam itu bisa menjadi bahan penelitian. Itu spesifik. Jadi ada metode-metode yang diikuti, ada metode yang diikuti, dan ada instrumen-instrumen yang mendukung metode itu. Itu begitu rupa sampai pada suatu pernyataan, wah data kita belum lengkap, maka kita harus melakukan, umpamanya tadi kita mulai dari wawancara, ya wawancara ulang, itu check and recheck. Kalau check and recheck itu masih juga belum menggambarkan kebenaran, itu dilakukan suatu wawancara mendalam untuk memperoleh keutuhan. Saya kira macam gitu. Jadi secara keilmuan saya akan pertanggungjawabkan bahwa yang dilakukan ini tidak ada sesuatu apapun, sekecil apapun yang menyimpang dari kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kalau kaidah keilmuan ini sudah terjabar dengan baik, saya akan menjelaskan 3 tokoh ini dalam peran apa. Ini berbeda, saya punya wawasan kebudayaan, jadi kalau ilmuwan berhenti pada penjelasan metodologi sampai selesai urusan-urusan wawancara. Saya merasa perlu harus menjelaskan peran ketiga orang itu. Ketiga orang ini mewakili komunitas bisu dunia ilmu pengetahuan, komunitas bisu kaum intelektual, komunitas bisu warga masyarakat pada umumnya. Dalam urusan menyatakan kebenaran dengan segenap risiko, tidak terlalu banyak orang berani. Tapi 3 orang ini berani. Nah, mayoritas golongan akademisi, golongan ilmuwan, golongan intelektual, golongan aktivis, mayoritas itu orang yang sedang nyanyi sunyi, orang bisu. Itu terminologi Pramudia Anantatur. Nyanyi sunyi orang bisu. Oh, mereka tidak. Mereka ini oracle. Mereka ini resi. Mereka ini begawan. Tidak ada keberatan mereka. Nah, yang dilakukan oleh mereka
itu 3 tokoh ini sedang menjalankan apa yang namanya the role of intellectuals. Peranan kaum intelektual. Ya peranan mereka ya begitu itu. Melakukan penelitian untuk apa penelitian? Bung, untuk menyampaikan suatu pesan dunia imajiner, pesan dunia imajiner, tapi itu dunia ilmu, pesan namanya narasi, menyampaikan apa yang namanya risalah kebenaran. Tugas beliau-beliau ini menyampaikan risalah kebenaran kepada khalayak rame, mungkin untuk seluruh Indonesia, mungkin untuk dunia. Risalah kebenaran itu disampaikan karena tugas kaum ilmuwan seperti itu. Risalah kebenaran itu mulia kalau Anda semuanya mengingat para rasul yang disebutkan arsala rasulah bil huda wa dinil haq. Rasul-rasul itu menyampaikan risalah kebenaran, itu risalah langit. Kalau risalah kebenaran yang disampaikan 3 sahabat kita ini, itu risalah ilmiah, risalah terbatas, bisa saja didebat. Nah, kalau Anda mau mendebat, debatlah pada wilayah yang namanya dunia ilmu yang tadi saya gambarkan. Dari wawancara tingkat pertama sampai akhir, aneka macam instrumen penelitian dipakai, sampai penulisan buku. Itu wilayah mereka, itu wilayah bebas perdebatan. Tapi kalau orang memain-mainkan gosip, memainkan apa yang namanya kecemasan melalui media, itu ya boleh saja, ini zaman bebas seperti ini, tapi itu bukan wilayah perdebatan akademik, itu perdebatan omong kosong. Ya kalau perlu kita layani, mungkin saya bisa melayani, tapi kalau enggak ya ngapain itu melayani begitu, kita ngerokok saja lebih baik. Ngopi, gak usah dilayani yang begitu-begitu. Jadi ingat, wilayah perdebatan beliau-beliau itu mulai dari inspirasi pertama untuk meneliti sampai ke selesainya penelitian, sampai ke selesainya penulisan. Apakah masih ada waktu saya? Silakan. Kalau masih ada, saya ingin menjelaskan. Itu penjelasan ilmuwan, sekarang penjelasan budayawan. Tapi nanti habis pemeriksaan press conference lagi kita. Itu enggak masalah. Penjelasan dari perspektif kebudayaan, saya merasa perlu. Setelah mereka, beliau-beliau bisa melakukan deskripsi yang sifatnya analytical, deskriptif analisis terhadap hasil-hasil, terhadap fenomena lapangan yang terkumpul menjadi suatu body of knowledge. Menjadi body of knowledge itu diperlukan kemampuan menulis. Diperlukan kemampuan menulis. Kemampuan menulis itu namanya literary writing style. Literary writing style, gaya penulisan sastrawi. Gaya penulisan sastrawi. Bung, itu penting sekali. Pertama bagi saya yang belajar antropologi, itu punya tradisi. Kalau mau menulis, orang-orang antropologi menulis kok kaku, itu belum dianggap. Jadi antropologi harus menulis dengan eloquent expression. Langgam yang enak, langgam yang mudah dipahami oleh pembaca. Apakah itu hanya gaya penulisan antropologi saat ini? Oh tidak. Mulai abad 12-an, abad enlightened, itu di Eropa itu sudah ada orang, sudah banyak orang yang menuliskan dunia ilmu dengan seni. Abad 19 sudah ada seorang ahli filsafat yang merumuskan pikirannya dalam bahasa seni. Itu jelas. Nah, dalam pikiran orang-orang semacam itu digambarkan mereka itu punya bengkel dalam diri masing-masing. Bengkel itu ada peralatan-peralatan, alat bengkel ilmiah itu saling meminjam dengan alat-alat bengkel kesenian. Dan karena itulah maka 7 menit lagi buat Pak. Oh, kalau gitu nanti
kita bisa sambung sesudah selesai. Saya baru sampai bicara pada bengkel. Sekarang Bapak yang akan ganti berbicara.